Halo guys, welcome back to Korea Rami bersama orang Korea yang medok. Oke, polo ini aku di Bali. Jujur ini jam 1.50 waktu Indonesia Tengah. Ngantuk banget, tapi aku nggak bikin cerita detektif Reomet. Jadi ini aku tetap berusaha untuk bikin videonya. Nah, kejadian kali ini adalah kejadian yang terjadi masih tidak terlalu lama, yaitu pada bulan Juli tahun 2022. Di Korea, kasus ini lebih dikenal sebagai Inhade Yodeseng Sakon, yaitu kasus mahasiswi Universitas Inha. Dan kalau diperinci, sebenarnya kasus ini merupakan kasus ditemukannya seorang mahasiswi di kampus Inha dalam kondisi telanjang dan meninggal. Ingin tahu apa yang terjadi? Langsung kita mulai. Nah, sebelum tak sampaikan ceritanya lebih lanjut, Polo perlu tahu satu hal. Kalau 1 tahun itu kan biasanya dibagi menjadi 2 semester ya, atau semester awal dan semester akhir. Misalnya semester 1, semester 2, terus ada liburnya ya toh di tengah. Nah, di Korea ini masa liburan ini juga digunakan untuk belajar. Tapi tentunya tidak semua. Lebih umumnya untuk anak-anak yang ingin lulus lebih cepat ataupun anak-anak yang harus mengulang kelas. Jadi masa liburan ini tetap digunakan untuk belajar, dan masanya itu sekitar akhir bulan Juni hingga pertengahan bulan Juli. Jadi sekitar 3-4 mingguan. Dan korban dari kejadian kali ini adalah salah satu mahasiswi yang mengambil kelas tersebut, yaitu kelas yang ada di masa liburan. Dan dia itu selesai UAS pada tanggal 14 Juli tahun 2022. Nah, kalau selesai UAS gimana? Dulu aku pun waktu kuliah kayak main ke warnet ataupun kayak jajan sama teman-teman untuk pergi makan ataupun berusaha untuk membuat sebuah acara biar kayak bisa merasakan kalau kita itu benar-benar selesai belajarnya ataupun selesai ujiannya. Si A yang selesai ujian pada tanggal 14 Juli ini pergi bersama teman-temannya untuk merayakan selesainya ujian. Nah, dia itu pergi makan plus minum minuman alkohol. Jujur ini merupakan satu budaya yang kurang baik yang ada di Korea. Itu mahasiswa-mahasiswi itu suka pergi makan bersama. Dan kadang masalahnya adalah mereka minum alkohol berlebihan. Kalau minum alkohol sebatas 1 gelas ataupun secukupnya sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau minum berlebihan itu biasanya kecenderungan bisa mengakibatkan suatu hal yang tidak diinginkan. Karena proses pemikiran kita ini terpengaruh oleh alkohol. Nah, si A akhirnya minum-minum bersama teman-temannya hingga cukup malam. Nah, setelah minum-minum karena si A ini sedikit mabuk, ada temennya yang kita sebut si B, oke? Tapi dia ini laki-laki. Nah, si B ini menawarkan si A, kamu kayaknya cukup mabuk loh, tak antarkan aja wes sampai tempat tinggal kamu biar kamu aman. Gimana? Mau tak? Kayak gitu. Karena si A ini cukup mabuk, akhirnya si A ini meminta bantuan dari si B untuk kembali ke kampus. Dan hal ini benar-benar sesuai dengan fakta. Pada pukul 1.30 subuh di tanggal 15 Juli 2022 terekamlah si A dan si B yang kembali ke arah kampus mereka ataupun universitas mereka. Jadi yang pasti si B ini udah membantu si A untuk kembali ke kampus. Dan 1 jam setelah itu pada pukul 2.30 terekamlah sebuah video di dalam HP-nya si B, dan juga barengan dengan itu si A ini ditemukan jatuh dari lantai 3 dari salah satu gedung yang ada di kampus itu. Dan yang menjadi masalah lebih besar lagi yaitu adalah si B itu tidak datang untuk menolong si A selama 1 jam berikutnya. Jadi bisa dibilang si B yang membantu si A mabuk untuk pulang ini membiarkan si A terjatuh sendiri dari lantai 3 selama 1 jam. Lokasinya itu kira-kira seperti ini, fotonya telah menunjukkan. Nah, mungkin ada yang bertanya, berarti 1 jam setelah itu apakah si B balik Mas Ansol? Tidak, lebih tepatnya pada pukul 3:49 ada orang lain lagi, si C ini benar-benar orang yang cuman kebetulan lewat, itu menemukan si A yang tergeletak di lantai, kondisinya telanjang dan juga sudah sangat membahayakan karena ada darah dari mulut, dari telinga. Si C yang nggak kenal si A ini siapa, tapi merasa kalau dia ini harus membantu, sehingga dia itu langsung telepon ke 911. Tim ambulans datang ke situ, tapi saat tim ambulans tiba di tempat itu, si A ini bisa dibilang kondisinya udah cukup sangat amat kritis.
Nah, mereka ini langsung pindahkan ke rumah sakit. Meskipun udah dipindahkan ke rumah sakit, si A ini kondisinya tidak membaik dan pada pukul 7 tanggal 15 Juli 2022, si A ini meninggal di rumah sakit. Tentu diakibatkan adanya orang yang meninggal, polisi juga terlibat dalam kasus ini. Dan kali ini karena kasusnya ini terjadi di daerah Incheon, kepolisian Incheon langsung mengambil tindakan. Dan hal pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah pergi ke TKP dan mencoba mendapatkan bukti ataupun clue sebanyak mungkin. Namun seperti yang udah aku sampaikan tadi, si A itu terjatuh dan juga ditemukan dalam kondisi udah telanjang. Sehingga polisi berhasil menemukan baju pakaian atasnya di sekitar tempat jatuhnya. Namun celana dan juga celana dalam si A ini ditemukan sekitar 10 meter yang lebih jauh ataupun sedikit terpisah dari tempat jatuhnya korban ini. Dan pada awalnya polisi itu berpikir mungkin pelakunya ini berusaha menyembunyikan hal-hal yang bisa dia sembunyikan. Mungkin berusaha menutupi alibinya ataupun menutupi perbuatannya ini. Polisi udah menemukan baju dari korban. Setelah itu polisi juga terus mencoba untuk mencari clue-clue lainnya hingga polisi menemukan sebuah HP. Dan pada awalnya polisi itu memanggil pemiliknya hanya untuk mengecek apakah tahu tentang kejadian ini. Ya bisa dibilang diperiksa sebagai seorang saksi. Nah, tapi HP yang ditemukan polisi ini adalah HP milik si B sebenarnya. Si B yang mungkin sadar kalau dia ini nggak pinter bohong ataupun kalau dia bohong nantinya bakal ketahuan. Si B itu memutuskan untuk menyatakan sebuah pernyataan seperti ini. Pak polisi, sebenarnya saya yang memperkosa si A di lantai 3 pada hari itu Pak. Tapi mungkin karena saya perkosa atau gimana, si A itu terjatuh dari lantai 3 itu hingga meninggal Pak. Tapi saya nggak mendorong Pak. Ya, tapi saya ngaku kalau saya memperkosa si A pada hari itu. Nah, polisi yang mendengar itu langsung menangkap si B di tempat dan juga langsung melakukan investigasi lebih lanjut lagi pada pukul 12 hari itu. Dan polisi juga melakukan pemeriksaan forensik pada si B ini. Dan setelah diperiksa, memang betul korban ini jatuh dari lantai 3. Namun hal ini tidak menjelaskan apapun sehingga polisi juga melakukan pemeriksaan kemungkinan bisa jadi si B ini membunuh si A dan dalam kondisi mati dia lemparkan dari lantai 3 alias apakah dia itu cuma memperkosa atau dia ini membunuh dan bilangnya memperkosa. Karena hukumannya beda ya toh. Jadi pihak polisi udah bilang gitu dan barengan dengan itu pihak sekolah juga membuat satu pernyataan. Mereka menyatakan bahwa kalau kasus ini benar merupakan perbuatan si B akan langsung dikeluarkan dari sekolah ini alias semua yang udah dia pelajari, dia dapat di sini itu semuanya akan dihapus karena dikeluarkan dari sekolah ini. Dan keesokan harinya pada tanggal 16 Juli tahun 2022, polisi menerbitkan surat resmi untuk melakukan penangkapan akan si B karena kemarin itu cuma ditangkap mendadak. Dan setelah itu, polisi juga menyatakan bahwa setelah tim forensik memeriksa, tim forensik tidak menemukan luka ataupun kayak bekas-bekas luka yang mencurigakan di tubuh si A. Alias tidak ada tanda-tanda kekerasan, kecuali pemerkosaan. Dan kasus ini sebenarnya berlanjut cukup cepat dan keesokan harinya pada tanggal 17 Juli 2022, laki-laki si B ini bilang bahwa dia itu cuma memperkosa dan tidak membunuh. Nah, akhirnya polisi sama tim forensik itu nyoba ke lantai 3 dan mereka lihat. Ternyata temboknya itu mencapai ketinggian 1 meter. Jadi untuk perempuan yang tingginya 160 cm, 1 meter itu sekitar sampai pinggulnya. Dan ketinggian 1 meter ini bisa dibilang cukup tinggi yang bisa dibilang aman, tapi di satu sisi juga bisa dibilang ini cukup rendah yang membahayakan karena bisa jadi orang kayak jempale kayak gini loh. Nah, saat polisi terus melakukan pemeriksaan akan kedua kemungkinan ini, yang lebih parah lagi, orang tua si B. Nah, orang tua si B ini mengumpulkan teman-temannya si B dan disuruh tanda tangan kayak bilang, oh si B itu anaknya nggak kayak gini dengan ini, saya mohon keringanannya biar tidak dihukum secara berat. Nah, surat-suratnya yang dari teman-temannya ini semua dikumpulkan dan diberikan kepada pengacara si B. Orang tuanya ini ya di situasi seperti ini bukannya malah berusaha memastikan apakah si B ini benar-benar memerkosa, kenapa dia memerkosa. Dia itu lebih memikirkan gimana caranya biar anaknya ini tidak mendapatkan hukuman yang berat. Padahal anak orang lain itu baru saja kehilangan nyawa.
Namun yang dilakukan orang tuanya ini bakal cuman berdampak di hari sidang, sedangkan pada hari itu pada pukul 8 malam atau 20.00 si B itu benar-benar ditangkap secara resmi dan dipindahkan ke penjara. Habis itu kejadiannya ini berlanjut langsung keesokan harinya lagi, yaitu pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Sebenarnya polisi itu berpikir untuk membuka identitas si B. Kalau misalnya si B itu memiliki inisial ataupun keinginan untuk memperkosa dan membunuh, kemungkinan besar identitas si B ini bakal dibuka. Tapi kalau si B ini keinginannya cuma memperkosa dan setelah diperkosa ternyata si A ini bunuh diri sendiri ataupun terjatuh, kalau kayak gitu, ini tidak memungkinkan untuk polisi membuka data pribadi si B ini. Nah, yang dimaksud dengan membuka data pribadi itu misalnya mukanya ditunjukkan, namanya juga diberitahu. Nah, itu adalah membuka data pribadi. Jadi kalau di Korea, apapun kejahatannya, kalau misalnya polisi tidak membuka info, misalnya foto dan namanya, itu tidak akan terpublikasi. Ya, tapi kalau orang sekitar yang kenal dekat ya tentu bisa nyadarilah, itu kok kayaknya temanku si siapa gitu. Ya, tapi di TV itu bakal disensor biasanya. Kalau dibuka itu berarti benar-benar penjahat yang jahat diantara para penjahat kayak gitu. Dan pada hari itu juga keluarga si A itu juga melakukan pelayatan akan anak-anaknya, cukup banyak bunga yang dikirimkan ke tempat kuburannya ini. Dan pada hari itu juga Universitas Inha juga membuat pernyataan bahwa mereka akan mengeluarkan si B dari kuliah mereka ataupun universitas mereka. Di luar itu, pada tanggal 18 itu sebenarnya polisi berhasil menemukan sebuah file rekaman di dalam HP-nya si B. Diduga dia itu berusaha merekam saat dia memperkosa si A, tapi karena videonya nggak jelas dan juga audionya nggak jelas, cuman terdengar suaranya si B. Video yang ditemukan di dalam HP-nya ini tidak terlalu berguna di sidang yang mendatang. Jadi polisi menemukan file yang cuman memastikan bahwa dia itu memperkosa, tapi dia tuh nggak ngerekam. Kalau misalnya dia ngerekam, paling nggak bisa ditambahi dosanya, merekam dan juga membuat video ilegal gitu ya. Tapi karena dia itu cuman merekam dan suara yang terekam itu juga cuman suaranya si cowok, hal ini membuat polisi kesusahan untuk menambah kesalahan si B. Dan pada tanggal 20 pukul 20 polisi membuat pernyataan seperti berikut. Si B itu sebenarnya tahu akan kejatuhannya si A. Namun berdasarkan yang disampaikan oleh si B itu merasakan ketakutan yang cukup serius ketika melihat temannya jatuh. Nah, diakibatkan itu si B memutuskan untuk melarikan diri tanpa menyelamatkan temannya yang dia perkosa. Dan salah satu update terakhir yaitu pada tanggal 22 Juli tahun 2022, si B ini dipindahkan ke penjara yang lebih besar lagi. Kalau misalnya sebelumnya itu tahanan sementara di kepolisian yang kecil, sekarang dipindahkan ke penjara. Dan polisi juga menyatakan bahwa mereka ini berusaha gimana caranya menambahkan dosa ataupun kesalahan dari si B. Kayak mungkin dia melihat si A tapi tidak tolong. Nah, ini mungkin pembunuhan secara tidak langsung ataupun menambahkan beban-beban lain agar hukuman yang diterima si B ini bisa seberat mungkin. Dan berikut foto orangnya di kantor polisi. Seperti yang Bapak lihat, mukanya semua tertutup pakai masker dan tidak mudah ditebak siapa orangnya ini. Dan saat ini tahanan sementara hingga sidangnya selesai ini diperpanjang hingga 10 bulan selama investigasinya terus berlanjut. Jujur kasus ini hingga saat ini masih belum tuntas dan aku sendiri pun masih menunggu update-nya. Kalau ada update bakal tak beritahu lagi kepada Polo-Polo. Cuman hal yang mengagetkan adalah si B, dia ini kok berani memperkosa temennya sendiri udah gitu di gedung kampus. Dan aku sendiri juga pengen tahu, kalau misalnya si B ini membunuh si A, apakah kedepannya ini dia bakal bisa tidur dengan nyenyak? Kalau misalnya dia itu benar-benar membunuh si A, menurutku sebaiknya si B ini cepat-cepat bilang apa yang telah dia lakukan. Paling tidak si B ini bisa tidur dengan nyenyak dengan persyaratan selalu memiliki perasaan maaf dan juga bersalah kepada si A yang telah ia perkosa. Dan mungkin oke, Polo, video kali ini sampai sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video